Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita mohon keikhlasannya untuk memberikan kita semangat untuk bikin konten video tentang ayam jago. Pasti udah banyak, bahkan udah gak kehitung udah berapa juta teman-teman yang hobi ayam jago atau ayam Bangkok aduan. Kita di sini mau membahas tentang hal yang terkecil dulu. Misalkan ayam kita sakit macam-macam lah. Ada yang ngorok, pilek, senot, kuning, pucet, dan yang lain. Dan kita di sini mau kasih tahu cara memprediksi apakah penyakit yang aku sebutkan tadi itu termasuk kategori penyakit ringan, kategori penyakit berat, ataupun kategori penyakit sedang. Bagaimana caranya? Oke, kita akan jelasin di sini. Pertama, apapun itu problemnya ayam kita sakit itu, seperti yang aku jelaskan tadi itu, cara gampang dan simpel untuk memprediksi yaitu kita ambil ayam kita ayam yang sakit maksudnya. Terus kita kasih minum, kita perhatikan. Misalkan ayam yang sakit itu minumnya sedikit, kayak ayam biasanya, itu kita pastikan itu penyakitnya ringan. Pertama. Yang kedua, jika ayam yang sakit itu tidak mau minum, itu udah dipastikan itu penyakitnya sedang. Yang dimaksud sedang yaitu bisa ringan, bisa juga berat. Intinya pertengahan lah. Dan untuk prediksi yang ketiga, jika ayam sakit tersebut dikasih air minumnya banyak, maksudnya itu mau minum terus, itu bisa-bisa dikasih 1 ember loh, itu bisa dihabisin. Itu udah dipastikan itu penyakitnya berat. Begitulah cara kita memprediksi penyakit ayam. Penyakit apa aja? Ngorok, pilek, senot, aratan, sesak nafas, kuning, kayak gitulah. Begitu cara kita memprediksinya. Ini gampang, tidak usah pakai alat ini, nggak usah. Itu prediksi kalau ada pasien yang datang ke tempat kita ngeceknya pakai air minum. Jadi udah kelihatan nanti itu penyakitnya ringan, apa sedang, apa berat. Dan untuk penanganannya, kita seleksi lagi. Apakah itu penyakit menular, apa tidak? Bagaimana cara mengetahuinya? Oke, kita jelasin lagi. Untuk mengetahui ayam tersebut menular, itu bisa kita lihat dari awalnya, sebab kejadiannya, kenapa ayam tersebut bisa sakit. Begitu. Semisal ayam sakit, biasanya kita bohong cuman kita kasih makan, tahu-tahu ngorok,
tahu-tahu pucet. Itu kita pastikan itu tidak menular. Mungkin teman-teman ceroboh atau teledor atau kurang rawatan sehingga ayam tersebut jatuh sakit. Dan untuk kategori penyakit yang menular berat misalkan yang sering kita sebut aratan. Semisalkan ayam kita tiba-tiba sakit lantaran kita lumbar bebas, terus ada ayam kampung atau Jawa masuk ke pekarangan lingkungan kandang kita, terus habis diabar kayak gitu, itu udah dipastikan itu penyakitnya itu berat dan menular, beresiko kematian juga kayak gitu kita memprediksinya. Dan untuk pengobatannya kita pakai kayak gini aja. Ini produk yang sering kita pakai untuk pasien ya. Dan yang sering kita rawat itu pasien itu yang sering itu tembolok macet sama lumpuh. Tembolok macet sama lumpuh. Awal pengobatan kita kasih ini. Itu. Hari berikutnya kita lihat perkembangannya. Biasanya setelah tembolok ayam kita macet, terus kita kasih Obama ini ya, tembolok udah mulai lancar. Tapi masih ada problem yang lain, yaitu kembung. Tembolok itu kosong, tapi terlihat penuh isi angin lah istilahnya, isi angin atau kembung. Kita pakai ini. Oke, ini spesialis ini udah ada itu spesialis pencernaan. Begitu juga sebaliknya, misalkan penyakit awalnya tembolok macet, pengobatan pakai Obama udah lancar ya, tembolok yang tadinya macet terus lancar, tapi ada kendala lain, ayam kelihatan kayak sesak nafas, kayak gitu. Maka hari berikutnya kita kasih ini. Aturan pakainya udah ada di belakang, yaitu cukup ditaburkan di mulutnya pagi sore. Yang ini kita lupa jelasinnya. Aturan pakainya diseduh dengan air matang. Aturan pakai pagi sore. Dan ketiga obat ini tidak boleh digunakan secara bersamaan. Harus ada jeda, ya terlihat perkembangannya nanti. Ya ada perkembangannya, tapi yang sering kita alami ya seperti yang aku jelaskan tadi. Tembolok macet awalnya dikasih obat ini Obama, paginya tembolok lancar. Tapi ada problem lain, yaitu tembolok kelihatan penuh padahal kosong, cuma berisi angin. Kita kasih ini. Setelah tembolok lancar, awalnya tembolok lancar, terus ada kendala lain, tembolok tidak kembung tapi ayam sesak nafas, kita kasih ini. Begitu cara kita merawat ayam sakit. Dan ketiga produk ini tidak boleh digunakan bersamaan atau dalam jangka waktu terlalu dekat. Jeda waktu minimal 12 jam, gitu. Kayak gitulah kita merawat pasien-pasien kita selama ini. Untuk teman-teman mungkin ada yang perlu dipertanyakan nanti,
Kalau kita jelaskan semua ya, aduh, waktu kita gak nutut. Nah, jadi kita jelaskan satu persatu. Sementara ini kita jelaskan dulu kategori atau cara memprediksi penyakit ayam. Apakah itu ringan, apa itu sedang, apa itu berat, dan menular juga. Teman-teman nanti bisa tanya di kolom komentar. Nanti kita bisa jelasin kok. Ada waktu kita jelasin secara detail. Atau biar lebih paham lagi, kalau teman-teman punya waktu, teman-teman bisa kunjungi akun Facebook kita. Nanti kita komentar linknya. Kayak gitulah. Mungkin kalau ada waktu, untuk sementara ini kita bahas cara memprediksi penyakit ayam. Apa ringan, apa sedang, apa berat. Oke. Dan ini produk-produk yang kita jual juga. Kita jual, selain kita jual juga kita pakai sendiri. Nah, kayak gitulah. Untuk sementara ini cukup sekian. Terima kasih. Tolong dibantu dengan subscribe-nya, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.